Ya, dikisahkan di satu kampung, ya sedikit cerita, ada satu kiai, di satu kampung ini ada satu kiai, setiap ada acara, ada doa, ya, selalu kiai ini yang diundang. Satu waktu kiai ini diundang oleh tetangga sebelah yang namanya perkampungan. Kalau tetangga sebelah berarti melewati hutan, kampung satu dengan kampung yang lainnya. Kiai ini diundang oleh kampung sebelah untuk baca doa habis sholat isya. Maka yang namanya kiai harus datang dia di kampung sebelah, ya, misalnya di Sumatera, ya, di kampung satu harus melewati hutan. Maka lepas baca doa dia di sana, ya, habis baca doa selesai semua, maka pulang dikasih apa, hadiah. Juga hadiahnya ada yang dikantongi, ada yang berupa kambing, dikasih kambing Pak Kiai, kambingnya besar. Ya, maka di hutan tersebut hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkenal ada rampok. Kalau ada orang lewat situ pasti diambil barang berharganya, dirampok sama perampok tersebut. Maka dari jauh akan ada orang yang masuk ke dalam hutan membawa kambing. Rampok ini nengok dari pakaiannya, ini kiai ini. Gimana nih kata rampok-rampok itu? Kalau kita rampok kiai kita kualat, ya. Kalau kita rampok Pak Kiai kita akan kualat. Tahu juga nih rampok, ya. Maka gimana ya? Tapi itu kambing besar itu bagus itu, kita jual mahal itu. Jadi gimana? Ya udah, kita kan ada orang 4. Setiap gang di hutan ini kita berpencar aja. Bilang aja itu apa, anjing. Nah, ayo hari sepakat nih rampok ini. Di gerbang yang pertama, gerbang kedua, gerbang ketiga, ya, bukan gerbang lah, kalau di perkebunan itu ada apa, persimpangan jalan seperti itu. Selalu ada rampok, 4 orang rampok. Nah, Pak Kiai bawa tuntun kambing ini masuk ke dalam hutan. Ya, di apa namanya, persimpangan yang pertama ketemu Pak Kiai nggak tahu kalau ini rampok. Ada orang, kata rampok ini, "Assalamualaikum Pak Kiai." "Waalaikumsalam." "Pak Kiai dari mana kok bawa anjing? Apa takut?" Pak Kiai bingung. "Kok anjing?" Kata dalam pikiran dia kan, "Ini kambing loh Bang," katanya. "Masa Pak Kiai nggak bisa bedakan anjing dan kambing?" "Astagfirullah," kata rampok ini. Pak Kiai nggak tahu itu rampok. Anak ini, katanya. Pak Kiai terus jalan dia sambil berzikir. Di persimpangan yang kedua ada lagi orang berdiri di sana. Kata orang ini, "Assalamualaikum Pak Kiai." "Pak Kiai, biasanya Pak Kiai itu jarang bawa anjing, karena kan Pak Kiai paham agama." Langsung dia nengok, langsung dia perhatikan. Yang pertama dia nggak lihat kambingnya, yang kedua dia lihat. Ini saya yang salah apa orang itu yang salah? 2 orang udah bilang ini anjing, ya, 2 orang udah bilang anjing. "Nah, ini kambing loh nak." "Tidak Pak Kiai, itu anjing." "Janganlah Pak Kiai, apa nggak bisa bedakan?" Pak Kiai jalan terus, tapi dalam hati sudah bingung nih. 2 orang bilang ini anjing, apa saya yang salah ya? Terus di gang yang ketiga ada lagi 1 orang pemuda. Kata pemuda ini, "Assalamualaikum Pak Kiai, dari mana Pak Kiai kok harus bawa anjing? Saya temanilah biar berani, enggak, anjingnya lepas aja." Dia tengok lagi, ini kayaknya anjing apa kambing ya, kata dia. Udah keraguan mulai dalam hati kiai tersebut. Ragu mulai dia dengan ini kambing apa anjing ini. Dia terus saja berjalan. Di simpang yang keempat ada 1 orang lagi pemuda. "Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai, dalam Islam anjing itu haram loh Pak Kiai." Kata Pak Kiai, "Ini anjing untuk kamu aja. Anjing kamu ambil aja untuk kamu." Sampai Pak Kiai pun yakin kalau ini anjing gara-gara apa? Terus didengarkan di telinga dia, itu anjing, padahal itu kambing. Sampai Pak Kiai pun yakin itu anjing. Hadir, apa hikmahnya? Bahwasanya segala sesuatu yang hari-hari kita bicarakan itu yang akan masuk ke dalam hati kita. Ya. Akan masuk, akan menimbulkan keyakinan dalam hati kita. Kita bicarakan Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, itu yang akan masuk. Karena ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini kan ada 4 pintunya, ya.
Hati kita ada 4 pintunya. Pikiran, mata, telinga, mulut. Apa yang sering kita pikirkan masuk. Apa yang sering kita bicarakan masuk, ya. Apa yang sering kita apalagi tadi lihat masuk ke dalam hati kita, dan apa yang sering kita dengar masuk. Kalau 4-empatnya kita gunakan untuk membesarkan Allah, kebesaran Allah akan masuk ke dalam hati kita. Tetapi kan selama ini dari kita lahir sampai sekarang, yang 4-empatnya ini bukan kebesaran Allah, ya, bukan kebesaran Allah yang paling banyak masuk ke dalam 4 pintu hati ini. Dari kecil orang tua kita bilang, "Mak minta uang, kerja." Nggak usah kerja. Kalau nggak kerja gimana kita dapat uang? Ini dari orang tua, ya. Belum yang dari lain-lain. Belum lagi orang Yahudi Nasrani juga bagaimana merusak keyakinan orang Islam. Dia jadikan media ini untuk tempat perusak keimanan kita. Dia buat jadikan film-film perusak anak-anak keyakinan anak-anak kita. Ya, ada satu filmnya mungkin kita hafal semua. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Film apa, Dek? Doraemon. Tahu kan? Doraemon. Nanti ujung-ujungnya apa? Semua dapat dikabulkan, semua dapat dikabulkan. Dapat dikabulkan dengan kantong pedal. Allah Subhanahu yang mengabulkan keinginan kita. Tapi kan kantong ajaib jadinya. Dari kecil kita sudah diracuni oleh media yang diciptakan oleh kafir-kafir. Untuk apa? Merusak keimanan kita. Merusak keimanan kita. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari Pak, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasakan selain zikirkan la ilaha illallah, biasakan juga keluar dari lisan kita perkataan-perkataan yang mulia. Apa itu? Kebesaran Allah. Enggak susah ibu bapak yang dirahmati Allah. Ya, mau berpisah sama kawan, insya Allah Allah jumpakan kita lagi nanti. Mudah-mudahan Allah jumpakan kita nanti. Ya, berjumpa dengan kawan, alhamdulillah Allah jumpakan kita. Selalu ada Allah dalam lisan kita. Selalu ada Allah dalam lisan kita. Misalnya istri bilang, "Bang, belikan garam, Bang." Ya, tapi harus yakin ya, yang memberi asin bukan garam, Allah yang memberi asin. Biasakan juga bilang seperti itu sama istri. Dan saya sering bilang seperti itu sama istri. Ya, dan itulah zikir yang membuat kita dibilang gila. Pernah dengar hadis, berzikirlah kalian sampai orang lain bilang kalian gila? Pernah? Pernah ada orang zikir la ilaha illallah sampai terbang orang bilang dia gila? Enggak pernah, malah dibilang hebat kali orang ini. Zikirnya sampai terbang-terbang. Tapi maksud hadis ini, berzikirlah kalian sampai kalian dibilang gila. Ucapkan kehebatan Allah kepada seluruh orang, baru kita akan dibilang gila. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Oh, gila orang ini. Itu baru datang. Kata-kata gilanya akan datang. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan membuat keimanan kita bangkit ini.